Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video lanjutan untuk kita belajar bahasa C++ dalam mata kuliah pemrograman komputer ataupun algoritma pemrograman. Di video kali ini kita akan belajar tentang percabangan, yang mana nanti kita akan membahas tentang if then else, switch, dan sekaligus untuk praktikumnya. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi, kenapa kita belajar percabangan? Karena ketika kita membuat program, itu pasti akan mengalami yang namanya suatu pemilihan statement yang berbeda. Dalam artian, jika itu bernilai benar, maka statementnya akan dieksekusi yang nilainya sudah ditentukan. Begitu juga dengan salah. Jika salah, nanti akan ada statement berikutnya. Di dalam bahasa C++ itu terdapat dua jenis struktur blok, yaitu struktur if dan struktur switch. Apa itu struktur if dan struktur switch? Nanti dijelaskan di selanjutnya. Konsep percabangan tadi juga sudah saya singgung, yaitu jika kondisinya benar, ini khusus yang if-nya dulu. Jika kondisinya benar, maka statement berikutnya akan dijalankan. Tetapi, jika statementnya salah, maka dia akan menjalankan yang else atau di bawahnya. Untuk memahami hal tersebut, di sini saya memberikan contoh. Jika Budi mendapatkan ranking 1, maka Budi akan dibelikan sepatu baru. Nah, dari pengertian ini, maka jika Budi mendapatkan ranking 2, maka statement yang akan dibelikan sepatu ini tidak akan dijalankan. Jadi, dia hanya mengeksekusi dibelikan sepatu bila hanya mendapat ranking 1. Nah, untuk operasi percabangan if, di sini saya memberikan contoh ada 4. If 1 kondisi, if 2 kondisi, if dengan lebih dari 2 kondisi, dan if bersyarat. Ini untuk contoh if 1 kondisi. Jadi, flowchartnya itu untuk percabangan. Ini saya langsung ke bodinya. Jadi, di sini ada pengkondisian. Jika kondisinya benar, maka dia akan lanjut ke proses atau output sesuai dengan perintah dari yang benar itu. Jika salah, dia langsung lari ke selesai atau di bawahnya selain yang dibenarkan tadi. Langsung ke contoh. Nah, di sini bodinya yang menunjukkan percabangan itu mulai dari if bilangan lebih dari 0. Di sini if statementnya berarti bilangan lebih dari 0. Maka jika ada yang menginputkan angka 1 dan seterusnya, maka dia akan mengeksekusi ini. Anda memasukkan bilangan positif. Bilangan tersebut adalah bilangan ini. Nah, bilangan ini adalah bilangan yang disimpan di variabel bilangan. Integer. Jadi, ketika ada inputan angka 1, maka dia akan menampilkan angka 1. Kenapa? Karena di sini statementnya jika bilangan tadi kan 1 kan lebih besar dari 0, maka dia akan mengeksekusi ini. Jadi, ketika ada yang menginputkan -2, -5, dan seterusnya, maka program tidak akan mengeksekusi ini. Karena pernyataannya salah. Oke, ini untuk yang if 1 kondisi. Ini untuk yang if 2 kondisi. Sebenarnya hampir sama, hanya saja bedanya kalau tadi di if 1 kondisi jika benar statementnya, maka dia akan mengeksekusi perintah berikutnya.
Di if dua kondisi itu juga sama-sama mengeksekusi perintah. Hanya saja disesuaikan dengan statementnya. Jika statementnya benar, maka perintah akan dieksekusi. Begitu juga dengan jika statement salah, maka perintahnya juga akan dieksekusi. Yang perlu diingat di dalam flowchart, jika kita ingin membuat statement, itu harus menggunakan bentuknya yang belah ketupat. Karena di dalam flowchart itu bentuk-bentuk diagram itu mempunyai arti. Oke, untuk contoh yang ini adalah, nah di sini. Di sini tipe datanya adalah int, variabelnya bilangan. Statementnya itu kita menggunakan variabel bilangan itu, kemudian di statement ini jika lebih dari 0, maka dia akan mengeksekusi yang di sini. Nah, jadi ketika ada yang menginputkan angka 1, maka dia akan mengeksekusi ini. Anda memasukkan bilangan positif. Bilangan tersebut adalah 1. Karena tadi yang diinputkan adalah 1. Tadi ketika sudah sampai sini, user itu menginputkan angka 1. Bagaimana jika dia menginputkan angka minus 7? Nah, ketika memasukkan angka minus 7, maka ini akan diabaikan. Si program akan mengeksekusi yang ini. Dia mengecek di bawahnya. Oh, ternyata di bawahnya ada ini. Maka dia akan mengeksekusi yang ini. Anda masukkan bilangan kurang dari 1, karena tadi kan minus 7, berarti bilangan tersebut adalah minus 7. Berarti yang dieksekusi adalah yang ini. Oke, itu untuk yang if dua kondisi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke if bersarang, atau if yang mana lebih dari dua kondisi. Secara struktur itu hampir sama, masih menggunakan if else. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini. If jika benar maka dieksekusi, jika salah dia akan mengeksekusi bawahnya. Jika masih salah lagi, jika dicek di sini ternyata salah, maka dia akan mengecek di bawahnya. Jika benar, maka itu yang dieksekusi. Jadi dari atas ke bawah. Contohnya ini. Di sini ada contoh. Percabangannya ada di sini ya. Jika B tadi variabel yang diinputkan oleh user. Jika B ini lebih dari 10, maka dia akan mengeksekusi ini. Jumlah sama dengan jumlah plus B. Jika pernyataan atau statement ini tidak benar, maka si program akan mengeksekusi yang ini. Ini untuk yang if bersarang, hampir sama sebenarnya. Nanti di praktikum akan saya berikan contoh latihan, silahkan dipraktekkan. If bersarang. Kemudian ini untuk yang switch case. Kalau switch case seperti ini. Jadi bedanya antara switch case dan if itu adalah kalau switch case itu digunakan untuk yang mana variabel atau yang kita inputkan itu atau pernyataan pengkondisiannya itu sudah benar-benar fix dan nilainya ada banyak seperti ini. Sedangkan untuk yang if itu bisa diberikan dengan pengkondisian atau variabel nilainya itu yang ada range-nya. Jadi contohnya ini. Di sini kan untuk
input atau untuk variabelnya, dia menggunakan variabel input. Jika ada yang menginputkan angka 1, maka dia akan tampil minggu. Jika ada yang menunjukkan angka 6, maka dia akan tampil Jumat. Begitu juga dengan seterusnya. Jika tidak ada yang diinputkan dari angka 1 sampai 7, maka dia akan menginput yang default. Kemudian di dalam penggunaan switch, itu biasanya akan ada penggunaan fungsi goto. Goto ini digunakan untuk memanggil. Jadi contohnya ini. Misalkan ada case 2. Di dalam case 2 itu ternyata ada program untuk menghitung perkalian. Nah, ketika menghitung perkalian itu sudah selesai, maka dia akan pergi ke goto lagi. Nah, lagi ini merupakan fungsi yang dibuat. Jadi, dia akan pergi ke fungsi lagi. Lagi adalah yang menampilkan ini. Apakah mau pindah ke menu awal lagi? Jika iya, maka dia akan ke menu kalkulator. Jika N tidak, maka dia akan selesai menutup programnya. Ini untuk contoh switch if dan goto. Nanti bisa dipraktekkan. Jadi ada dua ini ya, semuanya ditulis, jangan di copy paste, karena kalau di copy paste juga nggak bisa, ini merupakan gambar. Oke, gitu aja. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan bertanya di forum atau di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.